Hades adalah dewa yang paling ditakuti dan digambarkan sangat menjijikan, tidak mempunyai belas kasihan, dan mengerikan. Hades juga disimbolkan dengan tongkat kerajaan serta kornucopia atau tanduk domba yang berisi buah dan sayuran yang merupakan lambang kemakmuran. Hades merupakan anak dari Cronus dan juga Rhea. Saat Hades lahir, dia beserta saudara-saudaranya dimakan oleh si Cronus. Dan Zeus adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Dan ketika mencapai usia dewasa, Zeus berhasil memaksa ayahnya untuk memutahkan saudara-saudaranya. 6 anak Cronus kemudian bergabung dengan dewa lain dan memulai Titanomachy untuk melawan Cronus dan Titan lainnya. Setelah penggulingan Titan oleh para dewa Olympian, Hades melakukan undian dengan saudara-saudaranya, yaitu Zeus dan Poseidon, untuk memutuskan bagian dunia mana yang akan diperintah oleh masing-masing pihak. Hasil undian menyatakan Zeus memerintah langit, Poseidon memerintah laut, dan Hades memerintahkan dunia bawah. Hades adalah satu-satunya dewa yang tidak tinggal di Gunung Olympus, melainkan tinggal di istana gelap di bawah bumi. Hades juga memiliki Helmet of Invisibility yang bisa membuat pemakainya tidak terlihat. Helm ini juga digunakan oleh Athena ketika melawan Ares dalam kisah Homer tentang perang Troya di Iliad, dan juga Perseus dalam pencariannya untuk membunuh Medusa. Kisah cinta Hades dan Persephone. Cerita yang paling dikenal oleh dewa Hades adalah ketika dia menculik Persephone yang dilakukan oleh dewa Hades. Persephone adalah putri dari Zeus dan juga Demeter, dewi kesuburan. Persephone juga dikenal sebagai dewi kesuburan yang memberikan berkah kepada umat manusia dalam wujud hasil bumi panen. Pada saat Persephone bermain di padang bersama para nim atau peri. Pada saat itu juga Hades keluar dari underworld karena ingin melihat-lihat keadaan bumi. Hades yang melihat Persephone langsung jatuh cinta kepada Persephone, tetapi si Persephone menolak cinta Hades. Hades memutuskan membuat rencana untuk menculik Persephone. Dan si Hades telah diizinkan oleh si Zeus. Pada saat Persephone bermain-main dengan para nimfa, Persephone melihat bunga narsis yang sangat indah. Dia mengajak teman-temannya untuk mengambil bunga tersebut. Tetapi para nimfa tersebut tidak bisa menemani si Persephone karena mereka adalah nimfa laut. Otomatis kalau dia pergi ke darat, mereka akan meninggal. Oleh sebab itu, Persephone akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dan memetik bunga itu. Namun siapa sangka bunga itu adalah umpan daripada dewa Hades. Ketika Persephone memetik bunga itu, muncul lubang kecil dari tempat dia memetik bunganya. Kemudian lubangnya tersebut semakin membesar dan dewa Hades muncul dan menculik Persephone. Persephone ini dibawa oleh dewa Hades ke underworld. Di underworld, Persephone ditreat atau diperlakukan oleh dewa Hades dengan sangat baik. Siapa sangka dewa Hades yang digambarkan suram, seram dan mengerikan ternyata mempunyai hati yang sangat baik. Persephone ini lama-kelamaan juga jatuh cinta kepada Hades. Sementara itu, ibunya si Demeter merasa kehilangan putrinya. Dia putus asa dan mencari putrinya bersama Dewi Hekate. Dewi Hekate ini sebenarnya tahu apa yang terjadi. Dan setelah beberapa hari mencari si Persephone, akhirnya Dewi Hekate memberitahu kebenarannya kepada Demeter. Tahu hal tersebut membuat Demeter sangat marah karena suaminya Zeus bersekongkol dengan Hades untuk menculik putrinya. Jadi dia pergi mengembara dan mengabaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan ini. Karena hal tersebut mengakibatkan kekeringan yang dahsyat di bumi. 1 tahun berlalu, para dewa mulai khawatir kalau seperti ini terus umat manusia akan musnah. Zeus mengirim para dewa atau dewi untuk membujuk Demeter kembali, tetapi tidak ada yang berhasil membujuk si Demeter. Zeus tidak punya pilihan, jadi dia mengirim Hermes untuk membujuk Hades agar mengembalikan Persephone. Hades pun menuruti perkataan Hermes tadi. Cuman sebelum dia melepaskan Persephone, dia memberi Persephone buah delima untuk dimakannya dengan tujuan kalau Persephone yang pasti akan kembali kepada Hades. Ketika Persephone kembali kepada ibunya yaitu Demeter, dia ditanya oleh ibunya apakah dia memakan buah apapun saat di underworld. Persephone menjawab, dia memakan buah delima yang diberikan oleh si Hades kepadanya. Demeter langsung merasa hancur karena dia tahu kalau buah yang dimakan oleh si Persephone yang di underworld, putrinya akan terikat ke Hades dan di underworld selamanya. Nah, sekarang kedua belah pihak tidak punya pilihan lain selain saran dari Zeus, yaitu Persephone akan menghabiskan waktu setengah tahun di underworld bersama suaminya Hades dan setengah tahun sisanya ikut bersama ibunya yaitu Demeter.
Ketika Persephone bersama ibunya, alam raya bersukacita dan bumi pun kemudian memberikan buahnya. Demeter yang ceria menumbuhkan semua tanaman dan masa panen pun tiba. Tetapi ketika Persephone kembali ke pangkuan Hades, daun-daun berguguran, tanaman berhenti berbuah, suasana seram meliputi bumi. Demikianlah cara bangsa Yunani dan Romawi menjelaskan fenomena musim di bumi. Musim semi dan panas adalah saat Persephone bersama ibunya, sedangkan musim gugur dan dingin adalah saat Persephone bersama suaminya, yaitu Hades. Di underworld sana, Hades yang sangat dingin menjadi lebih hangat karena kehadiran Persephone. Sebaliknya, Persephone yang sangat takut akan underworld menjadi lebih biasa dengan underworld karena kasih sayang Hades kepada Persephone. Hades sering digambarkan bahwa dia sangatlah jahat. Karakter protagonis ini sebenarnya tidak begitu jahat, bahkan dia mempunyai hati yang sangat baik kepada Persephone, tidak seperti film-film maupun video game yang menggambarkan bahwa Hades sangatlah kejam, licik maupun brutal. Hades memiliki sedikit kisah karena dia jarang sekali muncul ke permukaan. Oke, tadi adalah cerita dari Hades dari mitologi Yunani. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.